Orang tiada daya dan upaya itu adalah cirinya pasti dia sudah tidak punya keinginan. Tapi kan pasti dia awalnya juga dalam proses mempunyai keinginan kan. Nah, cuman karena sudah mentok sana, mentok sini, mentok sana, akhirnya dia berserah diri dan menyerahkan seluruhnya terserah dengan keinginan Allah. Efeknya adalah secara dia tidak sadar, dia 100% bergantung kepada Allah. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran memang seperti surat Luqman ayat 22 mengatakan barang siapa berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, dia berpegang teguh pada buhul tali yang kokoh. Berarti sebenarnya kalau kita renungkan berarti sebenarnya tuh orang berserah diri ini kan akhirnya jadi menjadi kuat kan? Betul, karena dia berpegang ke buhul yang kokoh. Jadi kenapa menjadi kuat? Pertama pasti dia akan lolos dari godaan iblis karena dia sudah bergantung 100% kepada Allah. Yang kedua berarti Allah yang nanti akan memperjalankan dia. Kan begitu. Betul. Nah, berarti pertanyaannya ketika dia sudah tidak punya keinginan, maka efeknya adalah dia tidak akan khawatir terhadap masalah apapun yang akan dihadapi ke depan kan? Betul. Artinya mau lunas mau tidak lunas, mau sehat atau tidak sehat, ya kan? Intinya terserah apapun yang Allah inginkan terhadap dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya manusia itu pada titik tiada daya dan upaya? Itu loh penting. Bagaimana caranya supaya manusia pada titik tidak ada daya upaya karena ternyata kalau kita kupas ternyata kan luar biasa Pak orang tiada daya dan upaya itu. Betul. Tidak ada rasa takut kan gitu kan? Betul. Tidak punya keinginan lagi karena dia sudah merasa sudah terserah gitu. Nah, dan memang itu kunci Allah memberikan solusi permasalahan hidup itu pada orang pada titik itu kan. Ini kan mengolah rasa saja. Nah berarti kan kalau memang tiada daya dan upaya itu menjadi sangat penting, harusnya kan orang belajar menuju ke sana dong Pak. Bukan hanya sekedar mengatakan, ya pokoknya saya tiada, bukan begitu kan. Karena kalau kita tangkap, orang bisa menjadi tiada daya dan upaya atau berserah diri itu, kan karena diawali gitu kan, dari ikhtiar dia ke sana ke sini, mungkin mentok sana mentok sini, kayak gitu kan. Akhirnya pada titik tertentu, dia lelah, akhirnya dia sudah berserah diri kepada Allah gitu. Ada yang berserah diri, ada yang memutuskan untuk bunuh diri, kan ada juga gitu. Dua pilihan itu ya. Ya kan, gitu. Nah, karena orang bunuh diri itu kan karena tidak bisa berserah diri kepada Allah kan sebenarnya. Benar. Nah, jadi pertanyaan saya itu berarti kalau memang ini menjadi penting, berarti kan harusnya kita mulai belajar dong step by stepnya, langkah demi langkahnya bagaimana supaya kita tuh bisa pada titik tiada daya dan upaya. Syukur-syukur pas di awal pun ujian itu menimpa kita sudah tiada daya dan upaya kan begitu kan? Nah, coba menurut Pak Fedi, apa nih yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi tiada daya dan upaya gitu? Ya, tentunya gini, pertama ya kita harus menerima kondisi yang ada gitu kan. Kemudian ya sudah, yang kita penuhi sekarang adalah bagaimana caranya supaya keinginan Allah yang bukan keinginan kita yang kita laksanakan, tapi justru fokus ke Allahnya, ketaatannya Pak. Kok saya gitu? Oke, gini. Jadi langkah pertama betul supaya orang menjadi tiada daya dan upaya, kan sebenarnya kuncinya adalah keinginan Pak ya. Karena selama dia memaksakan tetap keinginan dia, tidak akan bisa untuk menjadi tiada daya dan upaya kan. Nah, berarti yang pertama betul. Berarti dari awal dia harus meyakini atau misalnya menyiapkan diri bahwa dia harus siap menerima semua kejadian yang Allah berikan. Nah, berarti dari awal memang harus karena Allah gitu loh. Supaya Allah nanti mengatur rasa itu. Lalu yang kedua, tetap dia harus melakukan ikhtiar maksimal, tapi niatnya memang hanya menjalankan perintah Allah.
Yang ketiga, pasti yang setelah namanya orang dalam usaha maksimal itu pasti akan muncul hasil, dan dia pun harus sudah menyiapkan bahwa nanti hasil apapun itu tetap yang terbaik dari Allah. Sehingga target dia itu bukan proses keinginannya terwujud. Target dia adalah hanya fokus dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah saja. Gitu, jadi. Berarti itu bisa nggak disederhanakan gini? Misalnya ada pertanyaan. Oke, karena kita tahu bahwa kalau kita berserah diri, maka kita berpegang kepada buku yang kuat. Nah, orang kan ada dua kondisi nih. Mentok dulu baru berserah diri, atau pilihannya ya dari awal sudah berserah diri. Gimana tuh? Ya itu, makanya kan tadi saya sampaikan. Karena memang kita tahu luar biasanya orang tiada daya dan upaya itu kan tidak ada kekhawatiran, penuh dengan tanda kutip bergantung kepada Allah. Makanya kita berusaha bagaimana caranya supaya di awal itu kita sudah bisa berserah diri, gitu loh Pak. Di awal, jadi rasa yang di awal itu yang harus kita bisa lakukan untuk berserah diri. Kenapa? Ya kalau udah begitu kan beres, menjalani ikhtiar tidak khawatir, kan gitu kan? Iya. Nah, cuman proses ini yang harus dipelajari itu gini. Supaya orang mudah berserah diri itu memang dari awal kita harus meluruskan niat, gitu. Bahwa niat kita tuh ya tanda kutip orang berserah diri kan nanti diperjalankan Allah tuh Pak. Betul, ada diberikan petunjuk ya. Karena dari awal kejadian dia sudah menerima bukan karena masalah tapi karena Allahnya, kan gitu kan? Betul. Pada saat ikhtiar pun dia hanya berikhtiar maksimal bukan untuk mengejar hasilnya tapi karena Allahnya, gitu loh. Dan nanti di akhirnya pun dia mendapatnya hasil tuh ya dia karena Allah. Jadi yang dia fokuskan itu bukan pada keinginannya terwujud, tapi yang dia fokuskan itu bagaimana saya langkah demi langkah itu selalu taat dalam menjalankan perintah Allah, gitu. Jelas nggak? Ya, jelas. Jadi bagaimana kita sekarang mau maksimalkan gitu kan gini. Yang harus hati-hati gini Pak. Biasanya orang kalau bicara pasrah itu kan identik udah diam kan. Selama ini gitu kan. Pasrah itu kan diam. Orang umum ya, secara umum loh. Pasrah ya udah saya pasrah kok gitu kan. Nah, berarti harus tetap. Nah, itu gimana Pak? Pasrah itu di awal atau pada saat hasil? Pasrah itu di awal pada atas atau hasil. Di awal. Hah? Kan di awal Kak. Loh kalau di awal mah berarti kita nggak berbuat apa-apa dong. Nah iya tuh, itu hati-hati di situ tuh. Itu di hati-hatinya tuh. Pasrah itu berserah diri itu adalah pada saat mendapatkan hasil. Nah kan di teori tawakal kan berusaha maksimal. Mungkin hasilnya kita berserah diri atau pasrahkan kepada Allah, kan begitu kan? Betul. Jadi yang namanya pasrah yang benar itu adalah ketika kita menerima hasil. Berarti ketika kita menerima hasil pasti dia diawali dari ikhtiar dong Pak. Iya. Pasrah itu udah penekannya di situ, berarti pasrahnya bukan pada saat di awal. Kalau di awal berarti nggak ada ikhtiar kan? Nah ya salah. Jadi pasrah yang kita sampaikan adalah pasrah kepada hasil apapun yang Allah berikan. Bagaimana Allah bisa memberikan hasil? Ya pasti diawali dari ikhtiar. Ya. Betul. Oke. Ngerti ya Pak Teddy ya? Ya, betul. Nah, jadi ternyata orang bisa mudah berserah diri itu karena memang diawali fokus dia memang yang tadi disebutkan hanya dalam menjalankan perintah Allah. Kalau sudah hanya menjalankan perintah Allah ya sudah. Padahal kalau pertanyaan kita lebih kupas lebih dalam, memang kita hidup itu untuk menjalankan perintah siapa sih Pak? Ya perintah Allah kan? Ya udah begitu kan. Ya memang harusnya kan begitu kan. Jadi ya sudah saya hanya menjalankan perintah Allah saja gitu loh. Kenapa kamu harus menerima? Ya memang Allah nyuruh saya menerima. Kenapa harus kamu ikhtiar? Ya memang Allah nyuruh saya ikhtiar. Kenapa kamu harus bersyukur apapun hasilnya? Ya memang Allah menyuruh itu. Gitu. Nah, sehingga akhirnya memang sesuai dengan tujuan Allah, akhirnya orang itu hanya menjadi wakil Allah atau khalifatullah, atau misalnya memang hanya mengabdi kepada Allah.